pondok ini akan ditutup dan kalian tidak akan pernah mendengar lagi nama habaib. Saya ingatkan lagi, ini akhir zaman. Para habaib akan dipanggil sama Allah. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Budiwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang Husain Baagil. Sebelumnya kita sampaikan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia atau mati Husain Baagil, orang yang barangkali matinya karena terkena karma dari Mbah Bonang. Kenapa saya katakan innalillahi? Karena dia telah menyampaikan pesan terakhirnya, di mana pesan terakhirnya ini mengindikasikan dia telah menyerah bahwa Habib itu tidak bisa diselamatkan lagi dari eksistensinya sebagai kelompok yang minta dipuja-puja dan disanjung-sanjung sebagai kelompok orang-orang yang suci keturunan Nabi Muhammad. Kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Pondok ini akan ditutup dan kalian tidak akan pernah mendengar lagi nama habaib. Saya ingatkan lagi, ini akhir zaman. Para habaib akan dipanggil sama Allah. Saya ulangi lagi, mumpung para habaib, para ulama masih ada di depan kita, jangan jauh-jauh dari mereka. Ini detik-detik para habaib, para kiai, para ulama akan diambil oleh Allah. Ini pesan terakhir, pikirkan baik-baik. Terakhir ya. Ini saya ngomong bukan asal ngomong. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dekatkan diri dengan majelis tahlil, dekatkan diri dengan majelis khair, majelis sholawat, majelis rotib. Dekatkan diri kita dengan mereka, karena mereka segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kesempatan waktu yang ada, kita diberi hidayah oleh Allah untuk dekat dengan majelis. Itu dia sedulur TV Al-Waha, pesan terakhir yang disampaikan oleh Mas Husain Baagil, seorang yang konon katanya mendapatkan gelar doktor, seorang doktor yang akhirnya dia mengatakan bahwa ini adalah detik-detik terakhir Habib-Habib itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua Habib di Indonesia itu akan mati, saudara. Akan mati. Dari bahasanya Baagil ini, Husain Baagil ini, dia menyampaikan pesan terakhir yang sangat-sangat mencengangkan bagi saya. Tapi mencengangkannya saya ini bukan berarti kagum. Dia sedang menebarkan ketakutan di hati dan pikiran para kibin-kibinnya. Saya jadi teringat abah saya, Ki Haji Abdul Qadir Al-Hafidh. Suatu ketika beliau pertama kali ngaji di Pondok Pesantren Giren Talang. Nah, dan kemudian setiap malam Jumat beliau dipastikan setiap malam Jumat itu ke Pondok Cikura. Suatu ketika kiainya, pengasuhnya itu belum umur 40 tahun. Sedangkan abah saya sudah sepuh, ya, udah hampir 60-an tahun ketika itu. Nah, Kiai Said ini bercerita, mumpung umur saya belum 40 tahun, segera ngaji. Akhirnya di benak dan pikiran abah saya, itu beliau mengatakan bahwa di umur 40 tahun itu kiainya akan meninggal dunia. Jadi ketakutan, kekhawatiran, jadi sebelum kiainya dipanggil oleh Allah meninggal dunia, segeralah berbondong-bondong ngaji. Jadi sebelum, kan ilmu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalnya seorang kiai atau ulama. Maka kemudian abah saya itu jadi rutin sekali tiap malam Jumat pergi ngaji ke Pondok Cikura. Kemudian setiap malam Rebo itu ke Pondok Pesantren Giren. Kebetulan berangkatnya bersama saya setiap malam Rebo karena saya
di Malam Rebo itu mengisi acara di Radio Super FM Tegal waktu itu. Saya berangkat bareng abah saya, dan abah saya tinggal di pesantren Giren, dan saya ngisi di acara Radio Super FM pada ketika itu. Nah, sedulu TV Al-Wahad, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Agil ini, kita bisa menyaksikan bahwa si Bagil ini, Mas Husein Bagil, sedang menebarkan ketakutan di hati dan pikiran para kibinnya. Ketakutan seperti apa? Ya seperti tadi itu yang dialami oleh abah saya. Takut kehilangan kiainya, akhirnya mumpung belum mati, maka ngaji duluan, ngaji terus. Jadi rutin berangkatnya. Demikian pula Mas Bagil ini, si Husein. Dia sedang menebarkan ketakutan. Dia mengatakan bahwa ini adalah detik-detik terakhir Habib-Habib akan dipanggil oleh Allah. Artinya akan mati semuanya itu Habib. Habib itu akan mati. Dan ini adalah doa dia sendiri kan. Dia berdoa sebenarnya. Kullu kalamin ad-du'a. Setiap kata-kata adalah doa. Bagil ini mengatakan bahwa ini adalah detik-detik terakhir Habib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakalan mati semua, saudara. Ya, ini bukan kata saya loh, kata Husein Bagil, bahwa Habib itu akan mati semuanya. Dengan alasan tadi ini adalah akhir zaman. Kalau kita analisis bahwa apa yang dikatakan oleh Bagil ini adalah kata-kata dari boleh dibilang semakna atau senada dengan aku menyerah, kalah, karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Akhirnya menyerah kalah. Dengan alasan itu, maka dia mengatakan, ini adalah akhir bahwa Habib akan dipanggil semuanya oleh Allah. Di Indonesia ini tidak akan ada lagi Habib. Maka sebelum Habib-Habib itu hilang di Indonesia, segeralah datang ke majelis-majelis Habib, majelis rotib, majelis solawat, dan lain sebagainya. Kan dia bilang begitu. Jadi dia memprediksi bahwa majelis-majelisnya Habib itu akan hilang semuanya. Husein Bagil itu sudah tahu dan bakalan mengetahui bahwa seluruh majelis Habib dan Habib-Habib di Indonesia akan nol, zero, habis, ludes semuanya. Mati semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya Husein, bukan bahasa saya. Betul? Betul. Itu jamaahnya ngomongnya begitu. Nah, akhirnya gitu ya. Nah, sedulu TV Al-Wahad, apa yang disampaikan oleh Bagil ini sekali lagi adalah menebarkan ketakutan, dan itu adalah kebiasaan para Habib dalam menyampaikan ceramahnya, supaya orang-orang itu kemudian berbondong-bondong datang. Sama ketika mereka mendawir, itu mengatakan menakut-nakuti dengan api neraka. Jadi kalau saya teringat sebuah film India yang judulnya PK, itu dikisahkan tentang seorang alien yang turun ke bumi, kemudian dia mencari alat untuk kembali ke planetnya. Dalam perjalanan mencari alatnya itu, dia kemudian bertemu dengan seorang tokoh agama yang menjual agamanya demi bisnis pribadinya. Dan dia mengatakan ini adalah bisnis ketakutan. Orang dibikin takut. Jadi rata-rata mukibin ketakutan, dibikin takut terhadap neraka, dibikin takut tentang kualat dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka tidak berani melakukan perlawanan terhadap para kabib-kabib yang sebenarnya sedang membodohinya. Kan begitu. Mereka takut kualat, sehingga akhirnya kalau nanti saya meyakini bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, nanti saya kualat. Dan mohon maaf sedulur TV Al-Wahad, terkait dengan rasa takut itu, saya akan berusaha untuk melawan rasa takut itu. Kadang-kadang dulu sekali ketika saya kibin, juga begitu punya rasa takut kualat kalau saya tidak percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad. Kalau saya tidak percaya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, nanti saya takut kualat. Sekarang saya akan lawan rasa takut itu. Bagaimana saya cara melawannya? Aminkan doa saya ini sedulur TV Al-Wahad. Saya akan berdoa kepada Allah. Dan Anda aminkan apa yang saya minta kepada Allah. Bahwa beberapa
hari lagi atau beberapa minggu lagi, nanti tepatnya tanggal 1 Oktober 2026, kami di pimpinan cabang PWLS Kecamatan Bojong akan menggelar sebuah acara bertajuk Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah. Tetapi sampai hari ini kami di PC Bojong, di mana acara itu acara sangat besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar, mencapai 300-an juta lebih. Tetapi hari ini, sampai detik ini kami belum memiliki dana yang kami pegang sebesar itu, sedulur TV Al-Waha. Tentu saja rasa khawatir, rasa takut di antara teman-teman juga ada. Takut tidak punya dana, takut tidak terlaksana, nanti kewirangan bagaimanapun. Banyak hal-hal semacam itu yang ada di pikiran teman-teman kami. Sekarang rasa takut itu akan saya lawan. Dengan apa? Dengan berdoa ini. Jadi aminkan doa saya. Apabila doa saya terkabul ini, maka esok hari tidak akan ada lagi TV Al-Waha mengupload video. Ya Allah, apabila saya salah meyakini bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, dan saya salah ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, bahwa saya berdosa karena meyakini Habib bukan keturunan Nabi, maka lebih baik ya Allah, lebih baik ya Allah, Engkau cabut nyawaku sekarang. Sekarang juga cabutlah nyawaku apabila saya salah. Tetapi apabila saya benar, keyakinan saya benar bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, dan saya benar ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, maka mudahkanlah kami untuk melaksanakan kegiatan agenda acara tanggal 1 Oktober 2026 yang akan datang. Datangkanlah uang dari segala penjuru dunia untuk mensukseskan acara ini. Dan ini, mohon maaf sedulur TV Al-Waha, bukan berarti trik marketing, tetapi ini untuk meyakinkan diri saya pribadi. Apabila benar, Allah pasti akan mudahkan untuk melaksanakan acara tersebut. Dan apabila saya salah, pasti Allah akan matikan saya sekarang juga. Dan besok pagi, Anda semuanya tidak akan melihat channel TV Al-Waha mengupload video terbarunya, karena saya telah mati. Dan apabila saya mati, saya harapkan Anda semuanya yang ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, segera keluarlah dari PWILS. Karena terbukti bahwa PWILS itu salah. Dengan bukti saya mati mendadak. Dan pada saat saya membuat video ini ada teman-teman saya juga. Ada teman-teman dari PWLS Kecamatan Bojong. Saya harapkan panjenengan semuanya apabila saya mati mendadak tanpa suatu sebab, berhentilah menjadi anggota PWLS. Dan ini saya juga telah wasiatkan kepada istri saya. Jadi sedulur TV Al-Waha, apabila Anda semuanya, apabila saya benar berada di PWLS, saya yakin Anda pasti akan mendukung kami di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan memesan Kodibag ini. Di mana Kodibag ini kami bekerjasama dengan sponsor untuk melakukan penggalangan dana kegiatan 1 Oktober nanti. Harganya hanya 35.000. Anda memesan Kodibag ini yang berisi stiker kegiatan, Tabligh Akbar, kemudian ada rokok PWILS bekerja sama dengan rokok Wismilak, kemudian ada teh poci bekerja sama dengan PT Sosro Gunung Slamet. Nah, mohon maaf, ini bukan sekedar trik marketing, tetapi ini adalah untuk membuktikan apakah saya sudah benar atau salah ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang ingin mendapatkannya, silahkan Anda hubungi 088 221498123. Ini bukan menebarkan rasa ketakutan seperti Husein Bagil, bahwa Husein Bagil karena dia sudah lelah dan sudah menyerah menghadapi kesadaran berbagai macam pihak dari bawah sampai pusat, sampai orang besar,
sadar bahwa ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi, kemudian Husain Bagil menebarkan ketakutan dan kekhawatiran di hati pikiran para mukibin-mukibinnya. Nah, sekali lagi, ini bukan trik marketing dan ini untuk membuktikan apakah saya benar ada di PWLS atau justru saya salah. Apabila saya salah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut nyawa saya saat ini juga. Dan teman-teman saya yang ada di sini sudah saya peringatkan. Apabila saya mati mendadak setelah ini, segera kuburkan saya dan keluarlah dari PWLS. Demikian, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.